Pernikahanku baru berusia 7 hari ketika semua mimpi indah itu runtuh begitu saja. Aku yang datang sebagai menantu justru diperlakukan seperti orang asing yang tak diinginkan. Di hadapan keluarga besar, aku dihina, direndahkan, dan akhirnya diusir tanpa rasa bersalah. Tak ada pembelaan, tak ada keadilan. Aku pulang dengan air mata dan harga diri yang hancur. Namun siapa sangka, penderitaan yang kuterima justru menjadi awal dari karma cepat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Halo sahabat semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hidupku. Cerita ini bukan sekadar kisah rumah tangga, tetapi tentang luka seorang perempuan yang dihancurkan oleh kata-kata, sikap, dan penghakiman orang lain. Jika kamu pernah merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, atau disakiti oleh keluarga pasanganmu, kisah ini mungkin akan terasa sangat dekat. Tapi sebelum Fafa memulai ceritanya, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Alia. Jika aku mengingat kembali hari pernikahanku, perasaan yang muncul bukan hanya bahagia, tetapi juga penuh harap. Aku menikah dengan Raka, pria yang kucintai selama 5 tahun. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami saling memilih dalam kondisi apa adanya. Aku mencintainya bukan karena hartanya, bukan karena keluarganya, melainkan karena caranya memperlakukanku. Setidaknya sebelum kami menikah. Hubungan kami tidak mudah sejak awal. Keluarganya, terutama ibunya, tidak pernah benar-benar menyukaiku. Aku sering merasakannya dari cara beliau menatapku. Tatapan yang menilai, bukan menerima. Namun Raka selalu berkata, "Ibu memang keras, tapi nanti juga luluh kalau sudah lihat kamu jadi istri yang baik." Kalimat itu menjadi pegangan hidupku. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku guru honorer, ibuku ibu rumah tangga. Kami tidak punya harta berlimpah, tapi kami hidup dengan kejujuran. Sejak kecil aku diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan selalu menempatkan diri dengan sopan. Mungkin karena itulah, aku terlalu percaya bahwa kebaikan pasti akan diterima dengan kebaikan juga. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa gedung mewah, tanpa dekorasi mahal. Aku justru bahagia karena merasa tidak membebani siapapun. Saat aku bersalaman dengan ibu mertua setelah akad, genggamannya dingin dan cepat dilepas. Senyumnya tipis, tidak hangat. Saat itu aku mencoba berpikir positif. Mungkin beliau hanya lelah. Aku salah. Malam pertama setelah menikah, aku langsung dibawa tinggal di rumah orang tua Raka. Rumah besar, rapi, dan terasa sangat sunyi meski ramai. Sejak melangkah masuk, aku merasa seperti orang asing yang masuk ke wilayah yang tidak menginginkanku. Hari pertama sebagai menantu, aku bangun lebih awal dari semua orang. Jam 4 subuh, aku sudah berada di dapur. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa diandalkan. Aku memasak, menyapu, mengepel, menyiapkan sarapan. Saat ibu mertua keluar kamar, aku tersenyum dan menyapanya dengan sopan. Namun yang kudapat hanya satu kalimat dingin. Sudah seharusnya menantu bangun lebih pagi. Tidak ada pujian, tidak ada terima kasih. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Aku menjadi orang pertama yang bangun dan orang terakhir yang tidur. Setiap pekerjaanku selalu salah di mata beliau. Jika masakanku kurang asin, aku disebut tidak bisa menyesuaikan lidah keluarga.
Jika aku terlalu asin, aku disebut tidak punya rasa. Jika aku diam, aku dibilang tidak ramah. Jika aku tersenyum, aku disebut terlalu ginit. Yang paling menyakitkan adalah sindiran-sindiran kecil yang terus diulang. Anak saya ini seharusnya dapat istri yang lebih pantas. Perempuan zaman sekarang cuma modal wajah dan air mata. Aturannya kalau jadi menantu itu harus tahu diri. Setiap kata seperti jarum kecil yang ditancapkan perlahan ke hatiku. Aku mencoba bicara dengan Raka. Aku katakan aku lelah, aku terluka. Tapi jawabannya selalu sama. Bersabar ya, nanti juga membaik. Jangan dibawa hati. Aku bertanya dalam hati, kalau bukan aku yang dibela, lalu siapa? Namun aku tetap bertahan. Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa ini adalah ujian awal pernikahan, bahwa semua pasangan pasti melewati masa sulit. Aku tidak ingin dicap sebagai istri yang manja atau tidak kuat mental. Hari ketiga, aku mulai menyadari satu hal. Aku tidak diperlakukan sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai pelayan. Aku tidak pernah diajak duduk bersama dengan nyaman. Jika keluarga berkumpul, aku selalu berada di dapur. Jika ada tamu datang, aku yang disuruh bolak-balik tanpa henti. Bahkan saat aku sakit kepala dan badanku demam, ibu mertua berkata, "Perempuan kalau sudah menikah jangan gampang ngeluh." Aku menelan kalimat itu bersama air mataku. Malam hari, aku sering menangis diam-diam di kamar. Aku tidak ingin orang tuaku tahu. Aku tidak ingin mereka sedih. Aku terus memendam semuanya sendiri. Berharap suatu hari, ibu mertua akan melihat ketulusanku. Namun, hari demi hari berlalu, dan sikapnya justru semakin kasar. Hari ke-6, aku mendengar sendiri ibu mertua berbicara dengan kerabatnya di ruang tamu. Dia tidak tahu aku berada di balik pintu. Perempuan seperti itu cuma numpang hidup, tidak bawa apa-apa, tapi mau enaknya saja. Saat itu kakiku terasa lemas. 7 hari. Baru 7 hari aku menjadi istri sah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar seburuk itu? Atau aku hanya berada di tempat yang salah? Aku masih bertahan. Aku masih mencoba. Aku masih berharap. Aku tidak tahu bahwa hari berikutnya, hari ke-7, akan menjadi hari yang mengubah hidupku selamanya. Hari di mana semua hinaan tidak lagi disampaikan dengan bisikan, melainkan dengan suara lantang di depan banyak orang. Hari di mana aku sadar, cinta saja tidak cukup jika aku berdiri sendirian. Dan di sanalah awal kehancuran itu benar-benar dimulai. Hari ke-7 pernikahanku dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Aku bangun dengan tubuh lelah dan mata yang masih sembab akibat menangis malaman. Entah mengapa, dadaku terasa berat sejak pagi. Seolah ada firasat buruk yang menunggu. Namun, aku mencoba mengabaikannya. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin ini hanya perasaanku saja. Pagi itu, ibu mertua memintaku memasak lebih banyak dari biasanya. Katanya, keluarga besar akan datang. Paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa tetangga dekat. Aku mengangguk patuh, meski dalam hati merasa gugup. Aku ingin hari itu berjalan baik. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi menantu yang pantas, meski tidak berasal dari keluarga berada. Aku menghabiskan hampir seluruh pagi di dapur. Tanganku pegal, kakiku terasa nyeri, tapi aku terus bergerak. Aku memasak menu terbaik yang aku bisa. Aku memastikan semuanya bersih, rapi, dan siap disajikan. Berkali-kali aku mencicipi masakan, takut jika ada rasa yang kurang. Aku tidak ingin ada alasan baru baginya untuk merendahkanku. Saat keluarga besar mulai berdatangan, aku menyambut mereka dengan senyum sopan. Beberapa membalas dengan anggukan kecil, beberapa lainnya hanya melirik tanpa senyum. Aku bisa merasakan atmosfer yang tidak ramah, seolah aku adalah topik pembicaraan yang sudah disepakati sebelumnya. Aku bolak-balik menghidangkan makanan. Saat mereka duduk bersama di ruang tamu dan ruang makan, aku berdiri sedikit menjauh, menunggu jika ada yang memanggil. Dari sudut mataku, aku melihat ibu mertua memperhatikanku dengan tatapan tajam. Tatapan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ketika semua orang mulai makan, aku berharap acara itu akan berlangsung biasa saja.
Namun harapan itu runtuh dalam hitungan detik. Ibu mertua tiba-tiba berdiri. Suaranya lantang, jelas, dan penuh tekanan. "Sebentar," katanya, membuat semua orang berhenti makan. Aku menoleh. Tanganku yang memegang piring langsung gemetar. Ia mulai berbicara tentang pernikahan anaknya. Awalnya terdengar seperti cerita biasa, tapi perlahan arah pembicaraan berubah. Kalimat-kalimatnya mulai menyudutkanku. Ia menyebut bagaimana Raka sebenarnya bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik, lebih kaya, lebih pantas. Ia menyebut bagaimana keluargaku tidak memberikan apa-apa selain tanggung jawab tambahan. Aku berdiri kaku. Kepalaku pusing. Aku merasa darah di wajahku menghilang. Kemudian kalimat itu keluar. "Perempuan seperti ini tidak tahu diri. Tidak cantik, tidak kaya, tidak membawa manfaat apapun." Beberapa orang terdiam. Beberapa lainnya saling pandang. Tidak ada yang membelaku. Aku mencari wajah Raka. Suamiku. Orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Namun ia hanya menunduk. Tangannya kepal. Bibirnya bergetar tapi tetap diam. Saat itu, aku merasa benar-benar sendirian. Air mataku mulai jatuh. Aku tidak sanggup lagi menahannya. Kata-kata ibu mertua semakin kejam. Ia membandingkanku dengan perempuan lain. Ia menyebut aku hanya modal nangis. Ia berkata bahwa aku telah merusak masa depan anaknya. Setiap kata seperti palu yang menghantam harga diriku. Aku ingin bicara. Aku ingin membela diri. Tapi suaraku seolah hilang. Tenggorokanku tercekak. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Berdiri di tengah ruangan seperti terdakwa tanpa penjara. Lalu, ia menunjuk pintu. "Kalau tidak sanggup jadi menantu yang layak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Saya tidak butuh perempuan seperti kamu di keluarga saya." Kalimat itu memecah sisa kekuatanku. Aku menoleh sekali lagi ke Raka. Mataku memohon, bibirku bergetar memanggil namanya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia tetap diam. Diam yang terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan ibunya. Perlahan aku berjalan menuju kamar. Aku mengemasi beberapa pakaian dengan tangan gemetar. Kepalaku berdenyut. Aku tidak percaya ini terjadi padaku. Aku baru 7 hari menikah. Aku masih berstatus istri sah. Namun aku diperlakukan seperti sampah yang bisa dibuang kapan saja. Saat aku keluar membawa tas kecil, tidak satupun dari mereka menghentikanku. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Bahkan ibu mertua berkata, "Jangan kembali sebelum kamu tahu diri." Aku melangkah keluar rumah itu dengan air mata yang terus mengalir. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa diri untuk tetap berjalan. Di luar, dunia terasa sangat sunyi. Padahal di siang hari, aku merasa hancur, malu, dan kehilangan arah. Hari itu, aku belajar satu hal yang sangat pahit. Penghinaan paling menyakitkan bukan datang dari orang asing, tetapi dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluargamu. Dan lebih menyakitkan lagi, ketika orang yang kau cintai memilih diam saat harga dirimu diinjak-injak. Hari ketujuh itu bukanlah hari di mana aku diusir. Itu adalah hari di mana aku kehilangan kepercayaan, kehilangan rumah, dan hampir kehilangan diriku sendiri. Namun aku belum tahu bahwa kejatuhan itu justru akan menjadi awal dari kebangkitanku. Aku tidak ingat bagaimana caraku sampai di depan rumah orang tuaku sore itu. Kakiku melangkah tanpa arah, kepalaku penuh suara, dan dadaku terasa sesak seolah tidak ada udara yang bisa kuhirup dengan benar. Tas kecil di tanganku terasa berat, bukan karena isinya, tetapi karena kenyataan bahwa itulah satu-satunya benda yang kubawa pulang sebagai istri yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Saat pintu rumah terbuka, ibuku langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat melihat mataku yang bengkak dan tubuhku yang gemetar. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya memelukku erat, seolah takut aku akan runtuh jika dilepaskan. Di pelukan itu, aku akhirnya menangis keras untuk pertama kalinya sejak siang. Tangisku pecah, tanpa bisa ditahan, tanpa malu. Ayah keluar dari kamar,
Ia menatapku lama, lalu menghela nafas berat. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kekecewaan. Hanya kesedihan dan kepedihan seorang ayah yang melihat anak perempuannya terluka. Ia berkata pelan, "Pulang saja sudah cukup. Kamu aman di sini." Kalimat itu menghancurkanku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kamar lamaku, kamar yang dulu penuh mimpi sebelum aku menikah. Aku menatap langit-langit, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Baru 7 hari aku menjadi istri, aku belum sempat belajar menjadi pasangan yang sempurna. Tapi aku sudah dihakimi sebagai perempuan yang tidak pantas. Perasaan malu datang bergelombang. Aku merasa gagal. Aku merasa menjadi bahan omongan. Aku membayangkan tetangga bertanya-tanya, mengapa aku sudah pulang. Aku membayangkan keluargaku menanggung aib karena aku diusir. Pikiran-pikiran itu membuat dadaku semakin sesak. Hari-hari pertama setelah kepulanganku adalah hari-hari paling gelap. Aku jarang keluar kamar. Aku kehilangan nafsu makan. Aku sering menangis tanpa sebab yang jelas. Kadang aku hanya duduk menatap jendela, bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar seburuk itu? Raka menghubungiku beberapa kali. Pesannya singkat, tidak jelas, dan penuh kebingungan. Ia berkata ia tertekan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia meminta waktu. Tidak ada kata maaf yang benar-benar terasa. Tidak ada pembelaan yang datang terlambat itu. Aku membalas seperlunya. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Ibuku yang paling menderita melihat keadaanku. Setiap pagi, ia mencoba membawakan makanan ke kamarku. Ia duduk di sampingku, mengelus rambutku, dan berkata, "Kamu tidak salah. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu." Namun butuh waktu lama bagiku untuk mempercayai kalimat itu. Suatu pagi, aku mendengar ayah berbicara di ruang tamu. Suaranya tertahan. Ia berkata pada ibuku bahwa ia merasa bersalah karena tidak bisa memberi anaknya menantu dari keluarga besar. Seolah itulah yang membuat anaknya direndahkan. Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada hinaan ibu mertua. Aku sadar, lukaku telah menjalar ke orang-orang yang paling mencintaiku. Hari itu, aku memutuskan keluar dari kamar. Aku mulai membantu ibuku di dapur. Gerakan tanganku masih kaku, pikiranku masih kosong, tapi setidaknya aku bergerak. Aku mulai melakukan hal-hal kecil, membersihkan rumah, menyapu halaman, merapikan lemari. Setiap aktivitas kecil memberiku sedikit rasa kendali atas hidupku yang terasa hancur. Perlahan, aku mulai menerima kenyataan. Aku diusir bukan karena aku tidak berharga, tetapi karena aku berada di lingkungan yang tidak mau menghargai. Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Ia datang melalui air mata, kelelahan, dan malam-malam panjang penuh pertanyaan. Aku memutuskan kembali bekerja. Pekerjaan lamaku memang tidak mewah, tapi itu adalah sesuatu yang kupunya sendiri. Hari pertama kembali bekerja sangat berat. Aku merasa semua orang memandangku dengan iba, meski mungkin itu hanya perasaanku. Namun setiap hari aku bertahan, aku merasa sedikit lebih kuat. Malam hari, aku mulai menulis. Aku menuliskan semua yang kurasakan. Kemarahan, kekecewaan, rasa bersalah, dan harapan kecil yang masih tersisa. Menulis menjadi caraku bernafas. Dari sanalah, aku mulai memahami bahwa aku belum selesai. Hidupku belum berakhir. Sementara itu, kabar dari rumah mertua mulai sampai ke telingaku. Entah dari tetangga atau kerabat jauh. Usaha keluarga mereka mulai sepi. Masalah keuangan muncul. Aku mendengarnya tanpa rasa puas, tanpa senyum kemenangan. Hatiku masih lelah untuk membenci. Raka datang ke rumah orang tuaku suatu sore. Ia tampak kurus dan kusut. Ia meminta bicara.
Di hadapan orang tuaku, ia menunduk dan meminta maaf. Ia berkata ia menyesal karena tidak berdiri membelaku. Ia berkata ia takut pada ibunya. Mendengar itu, aku hanya terdiam. Aku menyadari satu hal yang pahit. Seorang suami yang takut kehilangan kenyamanan akan mengorbankan istrinya tanpa sadar. Aku belum siap memutuskan apapun. Aku meminta waktu. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Hari demi hari berlalu. Tangisku semakin jarang. Aku mulai tertawa kecil bersama ibuku. Aku mulai merencanakan masa depanku meski masih samar. Aku belum sepenuhnya sembuh, tetapi aku tidak lagi tenggelam. Aku belum bangkit sepenuhnya. Namun, aku sudah berdiri. Dan terkadang, berdiri setelah dihancurkan adalah bentuk keberanian terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Aku tidak pernah menunggu karma datang. Sejujurnya, aku bahkan tidak memikirkannya. Setelah semua yang terjadi, aku hanya ingin hidup tenang dan memulihkan diriku sendiri. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk menata ulang ketidakadilan, tanpa perlu kita memintanya. Beberapa bulan setelah aku kembali ke rumah orang tuaku, hidupku mulai berjalan dengan ritme yang lebih stabil. Aku bekerja, membantu orang tua, dan perlahan membangun kembali kepercayaan diriku. Luka itu belum hilang sepenuhnya, tetapi aku sudah bisa bernafas tanpa rasa sesak setiap hari. Aku mulai tertawa, mulai merasa layak untuk bahagia, meski dalam bentuk yang sederhana. Di saat itulah, kabar-kabar dari keluarga Raka mulai berdatangan. Awalnya hanya bisikan kecil. Usaha keluarga mereka yang selama ini dibanggakan mulai sepi. Toko yang biasanya ramai kini sering tutup lebih awal. Beberapa rekan bisnis menarik diri. Aku mendengar itu dari tetangga lama yang kebetulan mengenal keluargaku. Aku hanya mengangguk, tidak berkomentar apapun. Aku tidak merasa senang, juga tidak sedih. Hatiku terasa datar. Namun waktu terus berjalan, dan masalah itu tidak berhenti. Suatu sore, Raka kembali menghubungiku. Kali ini nada suaranya berbeda. Tidak lagi ragu, tetapi lelah. Ia bercerita bahwa keuangan keluarga mereka benar-benar bermasalah. Hutang mulai menumpuk. Pertengkaran di rumah menjadi hal biasa. Ibu yang dulu sangat berkuasa, kini sering marah dan menyalahkan semua orang. Aku mendengarkan tanpa menyelah. Dalam hati aku teringat hari ketujuh itu. Hari ketika aku berdiri sendiri di tengah ruang tamu, dihina tanpa pembelaan. Aku teringat wajah ibunya yang penuh amarah, penuh kesombongan, seolah dunia ada di bawah kakinya. Kini, dunia itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa minggu kemudian, kabar yang lebih besar datang. Ibu mertua jatuh sakit. Awalnya hanya kelelahan, kata mereka. Namun kondisinya semakin memburuk. Ia harus bolak-balik ke rumah sakit. Biaya pengobatan tidak sedikit. Orang-orang yang dulu sering datang ke rumah mereka, kini jarang terlihat. Telepon yang dulu sering berdering, kini sunyi. Raka datang ke rumah orang tuaku lagi. Kali ini sendirian. Ia duduk lama di ruang tamu sebelum akhirnya bicara. Suaranya bergetar. Ia berkata ibunya sering menyebut namaku dalam keadaan lemah. Ia berkata ibunya menyesal bahwa ia terlalu keras, terlalu sombong, terlalu yakin dirinya benar. Aku terdiam. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan hanyalah kelelahan emosional yang sangat dalam. Aku menyadari bahwa kebencian memang melelahkan, bahkan ketika orang yang melukai kita mulai menerima akibatnya. Raka meminta aku menjenguk ibunya. Katanya, mungkin itu bisa menjadi penenang di sisa-sisa penyesalan yang dimilikinya. Aku tidak langsung menjawab. Aku pulang ke kamar dan merenung lama malam itu. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku siap kembali ke tempat yang menghancurkanku? Jawabannya belum tentu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk datang. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri yang tunduk. Aku datang sebagai manusia yang pernah dilukai, tapi memilih untuk tidak membalas dengan kejahatan. Rumah itu terasa berbeda, tidak lagi ramai, tidak lagi penuh suara perintah.
Ibu mertua terbaring lemah. Wajahnya pucat. Tatapannya tidak lagi tajam, melainkan kosong dan rapuh. Saat ia melihat aku, air matanya mengalir. Ia memegang tanganku dengan sisa tenaga yang ada. "Maafkan ibu," katanya lirih. "Ibu salah menilai kamu." Aku menarik nafas panjang. Dadaku bergetar, tetapi aku tidak menangis. Aku berkata pelan bahwa aku memaafkan. Aku benar-benar memaafkan. Bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Namun saat ia berkata, "Pulanglah, kita perbaiki semuanya." Aku tahu aku tidak bisa. Aku menjawab dengan tenang. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang membuatku hancur. Ia menangis. Raka menunduk. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang penuh penyesalan. Dalam perjalanan pulang, aku sadar satu hal penting. Karma bukan tentang penderitaan orang lain, tetapi tentang pembelajaran yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Hari-hari berikutnya, kondisi keluarga mereka tidak langsung membaik. Usaha mereka tutup. Rumah besar itu dijual perlahan untuk menutup hutang. Nama baik yang dulu dijunjung tinggi, kini hanya jadi cerita masa lalu. Semua itu terjadi tanpa ikut campurku. Dan aku tetap melanjutkan hidupku. Aku tidak kembali sebagai orang yang diusir. Aku juga tidak datang sebagai pemenang. Aku datang sebagai seseorang yang memilih kedamaian di atas pembuktian. Saat itu aku benar-benar mengerti. Karma tidak perlu kita rayakan. Ia bekerja dengan sendirinya, dalam diam dan selalu tepat sasaran. Setelah karma bekerja perlahan, hidupku mulai terasa lebih ringan. Aku tidak lagi dihantui kata-kata hinaan, tatapan meremehkan, atau rasa malu yang dulu selalu menempel di setiap langkahku. Namun perjalanan untuk benar-benar bangkit tidaklah instan. Setiap pagi, aku harus menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku pantas bahagia, meski tanpa pengakuan dari orang yang dulu melukainya. Aku mulai menata hidupku kembali dari awal, bukan karena aku ingin membalas dendam, tetapi karena aku sadar satu hal. Harga diriku tidak tergantung pada pengakuan siapapun, termasuk keluarga Raka atau Raka sendiri. Aku mulai fokus pada pekerjaanku, mengembangkan kemampuan yang sebelumnya sering terabaikan karena aku terlalu sibuk memenuhi tuntutan orang lain. Hari-hari berlalu, aku belajar menikmati kebebasan. Aku bisa memilih apa yang ingin kulakukan, kapan aku ingin melakukan sesuatu, dan siapa yang pantas berada di hidupku. Tidak ada yang memaksaku lagi, tidak ada yang menghakimi. Aku bisa tertawa tanpa harus bersalah, menangis tanpa harus menutupi diri, dan merencanakan masa depan tanpa takut diinterupsi oleh hinaan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah orang tuaku menatap langit senja yang berwarna jingga. Aku mengingat hari-hari gelap itu, ketika aku dihina di depan banyak orang, ketika aku diusir dari rumah sendiri, ketika suamiku memilih diam saat aku tersakiti. Semua itu dulu terasa menghancurkan, tapi kini aku melihatnya sebagai pelajaran. Pelajaran tentang batas kesabaran, tentang harga diri, dan tentang keberanian untuk memilih diri sendiri. Aku sadar satu hal. Kebahagiaan yang sejati bukan datang dari membalas dendam atau membuat orang yang menyakitimu jatuh. Kebahagiaan datang ketika kamu berdamai dengan masa lalu. Ketika kamu belajar memaafkan tanpa harus kembali, dan ketika kamu menghargai dirimu sendiri lebih daripada sekedar ingin menang dalam permainan orang lain. Raka menghubungiku lagi. Suaranya terdengar lelah dan menyesal. Ia meminta kesempatan kedua, berharap aku mau kembali. Namun aku menolak dengan lembut tapi tegas. Aku berkata padanya bahwa aku sudah memaafkan, tapi aku memilih jalan hidupku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke tempat yang dulu menghancurkanku. Tidak ada kebencian dalam suaraku, hanya ketegasan. Aku tahu, untuk sekali ini, aku harus memilih diriku sendiri. Hari-hari berikutnya aku mulai fokus pada impianku. Aku mendaftar kursus yang dulu ingin kulakukan, mulai merencanakan usaha kecil dan memperluas jaringan sosial yang sehat. Aku bertemu dengan orang-orang yang mendukungku, yang memperlakukan aku dengan hormat, bukan karena status atau asal-usul, tetapi karena mereka benar-benar menghargai siapa aku.
Setiap langkah kecil ini memberi energi baru, memberi rasa percaya diri yang dulu pernah hilang. Sementara itu, kabar dari keluarga Raka terus terdengar dari jauh. Aku mendengar bahwa usaha mereka tetap mengalami kesulitan, dan hubungan keluarga yang dulu begitu dominan kini retak. Aku tidak merasa senang, juga tidak merasa bangga. Semua itu bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Semua itu hanyalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Aku belajar untuk tidak lagi terikat pada nasib orang lain, cukup fokus pada hidupku sendiri. Aku mulai menulis jurnal harian. Aku menuliskan semua pengalaman pahitku, semua rasa sakit, dan juga semua pelajaran yang kudapat. Menulis menjadi ritual yang menenangkan, tempat di mana aku bisa menumpahkan emosi tanpa takut dihakimi. Aku menulis bagaimana aku merasa dihina, diusir, dan dikecewakan, tapi juga bagaimana aku bangkit perlahan, menemukan kekuatan baru dalam diriku sendiri. Setiap halaman yang kusediakan untuk diriku sendiri adalah pengingat bahwa aku lebih dari kata-kata orang lain. Aku lebih dari hinaan. Aku lebih dari perlakuan orang yang menilai tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Aku belajar bahwa kebahagiaan dan harga diri tidak boleh digantungkan pada orang lain. Aku adalah penjaga hidupku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan cermin menatap wajahku sendiri. Aku melihat bukan lagi Alia yang takut, yang rapuh, atau yang tergantung pada pengakuan orang lain. Aku melihat Alia yang kuat, yang berani, dan yang berhak bahagia. Aku tersenyum, bukan karena aku menang melawan mereka, tapi karena aku berhasil memenangkan diriku sendiri. Aku sadar kemenangan terbesar bukanlah ketika orang yang menyakitimu jatuh, tetapi ketika kamu berhasil bangkit, berdiri tegak, dan membangun hidupmu tanpa membiarkan luka lama menguasaimu. Aku tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Aku tidak perlu kembali untuk menunjukkan harga diriku. Aku hanya perlu hidup dengan damai dan memuliakan diriku sendiri. Hari itu, aku mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Aku tidak menoleh lagi pada mereka yang pernah menyakitiku. Aku tahu hidupku ada di tanganku sendiri, dan aku bebas menentukan jalanku. Aku bebas memilih kebahagiaan tanpa harus tunduk pada hinaan atau rasa takut. Aku menatap langit senja lagi, kali ini dengan penuh ketenangan. Aku tahu aku sudah menutup bab lama dengan baik. Aku siap membuka bab baru yang penuh harapan, kemandirian, dan cinta untuk diri sendiri. Aku memilih hidupku, aku memilih harga diriku, dan aku bahagia. Dari kisah hidupku, aku ingin kalian tahu satu hal penting. Harga diri lebih berharga daripada pengakuan orang lain. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan diri pada orang yang tidak menghargai kita, sampai lupa untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan takut memilih diri sendiri. Jangan biarkan hinaan atau perlakuan orang lain menentukan nilai hidupmu. Kesabaran itu penting, tapi ada batasnya. Dan bangkitlah sebelum luka itu memakan jiwamu. Terima kasih sudah menyimak perjalanan hidupku dari awal hingga akhir. Aku berharap cerita ini bisa menjadi inspirasi, pengingat, dan penguat bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah. Ingat, kamu pantas dihargai, dicintai, dan bahagia, tidak peduli apa kata orang lain. Sampai jumpa di cerita Vava berikutnya, di mana akan ada kisah lain penuh drama, emosi, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Tetap kuat, tetap percaya pada dirimu, dan jangan pernah takut untuk memilih kebahagiaanmu sendiri.